A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyin fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita capai, karena sejatinya semua itu hanya milik Allah. Oleh karenanya, setelah Nabi Yusuf mendapatkan anugerah yang berlimpah, setelah beliau mengalami banyak sekali penderitaan, beliau pun berdoa kepada Allah dan mengharapkan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Nah, ibrah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yakni menjadi hamba yang senantiasa selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah, ujian, rasa sakit, semua itu harus kita syukuri. Apa kata Allah? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, niscaya azab yang pedih baginya. Jadi walaupun kita ditimpa musibah sekalipun, sedang dalam sakit sekalipun, kita harus tetap bersyukur dan selalu mengucapkan istighfar. Karena dengan kita bersyukur dan beristighfar, semua dosa-dosa kita akan dihapus sebagaimana daun-daun yang berhamburan yang ditiup angin. Selanjutnya, selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Urusan apapun itu harus selalu libatkan Allah. Karena langkah kita itu tanpa Allah itu semuanya sia-sia. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah dan jangan pernah berharap kepada selain Allah. Karena sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik tempat berharap itu hanya kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Sungguh tidak ada kebahagiaan seorang hamba kecuali menjadikan Allah sebagai penolongnya. Selanjutnya, pada ayat tersebut Nabi Yusuf berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Nah, ibrah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Ada syair yang mengatakan, jadikanlah doa itu seperti kita bernafas. Jangan jadikan doa itu seperti kita meminum obat. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang berdoa ketika hanya ditimpa musibah saja, ketika hanya dalam cobaan saja. Setelah itu, jika sudah dikabulkan, maka hamba tersebut tidak akan berdoa lagi. Jangan seperti itu. Berdoalah terus-menerus. Karena kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita harus yakin bahwa semua doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah inti dari agama. Wallahu a'lam. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun.
Pada ayat 102 ini, berita gaib yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah sebagai bukti kenabian dan akan diterima bagi orang-orang yang sadar dan berakal, bahwa berita ini menjadi alasan untuk mempercayai dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Nabi Muhammad, tidak ada ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dizolimi oleh saudaranya, bahkan diasingkan oleh saudaranya sendiri. Nabi Muhammad tidak ada di situ. Lalu, kenapa beliau bisa mengisahkannya? Nah, inilah kisah Al-Quran ini bertujuan membuktikan bahwa ini loh, Al-Quran ini adalah wahyu, agar orang-orang pada zaman itu percaya bahwa Rasulullah itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yakni tentang bagaimana orang yang iri hatinya akhirnya celaka. Bagaimana seorang pemuda bisa menjaga dirinya di bawah rayuan wanita cantik dan berkuasa. Bagaimana seorang ayah yang tidak pernah putus asa sama sekali. Bagaimana seorang wanita insyaf kepada Allah. Orang yang mulia itu tidak akan pernah mencaci. Yang ada, orang-orang yang mulia itu hanyalah memaafkan. Sebagaimanapun kesalahan kita akan tetap dimaafkan. Dan seseorang yang berbudi pekerti sangat luhur itu akan memperlakukan siapa yang bersalah terhadapnya dengan baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.